Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Semangat ya belajar siang ini ya. Semangat. Semangat, walaupun cuacanya cerah, panas, COVID, masih tetap semangat masuk. Harus kita, iya dong. Kita di sini kan mau belajar pemrograman perangkat bergerak di pertemuan kedua. Ya, pertemuan kedua itu kita akan belajar dasar-dasar pemrograman Kotlin. Nah, di sini kita itu kan butuh yang namanya editor, yaitu Android Studio. Sudah ada yang pernah install? Seperti latihan-latihan instalasi, sudah mencoba? Maksudnya sudah? Sudah. Ada yang belum? Semuanya belum? Kenapa belum? Alatnya nggak punya laptop. Iya. Pakai laptop gila. Tapi dari gila juga kayaknya nggak kuat ya. Iya. Terus gimana kita buat programnya ini? Nah, banyak ya. Kita nggak harus mengandalkan laptop. Nggak punya laptop. Berarti kalau yang nggak punya laptop mau nggak mau pakai laptop kampus. Oke, yang punya laptop speknya nggak kuat, gimana solusinya? Jual laptop yang lama, beli laptop baru. Speknya berapa? Hah? 5 spek paling Minimal spek RAM-nya 8 GB. Prosesornya ini enggak? Oh itu benar. Ini kalau kita mau buat program natif. Natif itu ada yang tahu? Pemrograman natif? Enggak tahu. Enggak ada yang tahu. Natif. Pernah dengar belum? Belum. Maksudnya pemrograman natif itu kita membuat sebuah program Android berdasarkan bahasa pemrograman yang disupport. Contohnya Android itu bahasa pemrogramannya apa? Java dan Kotlin. Itu kita membuat pemrograman natif. Nah, emang ada pemrograman selain natif, ada hybrid. Contohnya React natif. Kita belajar pemrograman React natif. Bisa nanti untuk targetnya Android, bisa targetnya iOS, hybrid, sekali program 2 device, gitu ya. Kita juga bisa tuh buat pemrograman Android tanpa coding. Gimana caranya? Kita buat web, punya halaman web sendiri, punya website. Nanti website itu URL-nya kan ada tuh, misalkan puji.com. Kita copy, nanti ada website builder-nya, kita paste link-nya, generate aja ya PK. Nah, gitu. Berarti hari ini kita prakteknya kita seragamkan menggunakan apa? Online kita nanti belajarnya. Karena lab juga nggak kuat, laptop kalian pada nggak kuat. Gitu. Terus apa yang mau kita pelajari hari ini? Kita akan belajar dasar-dasar pemrograman Kotlin. Pernah dengar nggak bahasa pemrograman Kotlin sebelumnya? Sebelum ambil mata pelajaran ini? Belum Mas. Belum pernah buat juga. Nah, Kotlin ini bahasa pemrograman baru di apa namanya sama si pihak Google diumumkan itu kalau tidak salah tahun 2019. Sudah resmi bahwa kita membuat program Kotlin itu sebagai dasar bahasa pemrograman untuk Android. Apa aja setelah kita, apa sih yang mau kita pelajari di dasar-dasar ini? Yang paling dasar adalah kita mampu menggunakan variabel dengan berbagai tipe data operasinya. Lalu kita akan belajar mahasiswa ini mampu membuat fungsi komentar. Udah sampai situ dulu. Ini bisa berhari-hari. Bisa berhari-hari. Ya, bisa berhari-hari. Oke. Pernah membuat bahasa pemrograman atau nyoba membuat program dengan bahasa pemrograman yang lain? Apa lu belajar mata kuliah lain? Selain mata kuliah pemrograman perangkat bergerak ini, pernah bikin program apa? Atau ada mata kuliah apa? Saya belajar mau di PHP atau apa?
semester 7. Nah, semester 7 pasti udah pernah lah. Apa yang udah pernah belajar di PHP? PHP ya? Ngaji. Tapi itu udah pernah. Udah HTML udah pernah. Hanya itu ya. Hanya itu. Nggak ada bahasa pemrograman yang lain. Kecuali dulu ada saya ya, ada bahasa pemrograman apa itu? Pemrograman platform khusus. Iya, udah pernah bikin program lah ya. Nah, setiap bahasa pemrograman itu pasti ada variabel lah ya. Kira-kira variabel itu apa? Ada yang tahu nggak? Dari dulu bikin program, kita buat variabel. Kira-kira ada yang tahu nggak variabel itu apa? Ayo. Nah, kita sebelum mencoba ngetik Kotlin nih. Nah, kira-kira apa variabel itu? Apa ya variabel? Apa ya? Kira-kira variabel. Variabel buat apa? Ayo, kira-kira yang tahu informasinya. Ini ada konek internet nih kayaknya. Oke, mau belajar mah nggak harus nyontek di mana-mana juga boleh. Yang namanya juga belajar. Siapa yang tahu? Maka tahu. Ada yang tahu? Yang lain? Masnya? Siapa yang berani menjawab? Apa itu variabel? Ya, penanda. Variabel penanda. Ya, bisa dikatakan seperti itu. Ada yang mau melengkapi variabel itu apa? Betul Mas, salah satu variabel adalah sebagai penanda. Penanda apa Mas? Identitas yang digunakan untuk menampung suatu nilai. Betul, lengkap menampung sesuatu nilai. Ada yang, oh ya, mungkin betul ya, bahasanya betul. Ada yang lebih singkat misalkan Suatu nama atau simbolis, ya, Oh. simbolis yang memiliki nilai dan nilainya bisa diubah. Ya, betul. Jadi intinya variabel adalah Nilai yang bisa diubah. nilai yang bisa diubah-ubah. Betul. Nilai yang bisa diubah-ubah. Tapi variabel itu sebenarnya adalah suatu tempat untuk menyimpan nilai yang bisa diubah-ubah. Bahasa pemrograman apapun itu ada variabel. Apa itu variabel? Suatu tempat. Tempatnya apa? Contoh variabel A, itu tempatnya A. Untuk menyimpan apa? Angka 1, 2, 3. Berarti kan sebuah tempat untuk menyimpan sebuah nilai. Nilainya bisa angka, string, gitu. Ya, semua bahasa pemrograman sama, termasuk di Kotlin ini sendiri. Oke. Nah, di Kotlin ini kita variabel belum, tiba-tiba fungsi. Tiba-tiba ada fungsi ya. Jadi kalau teman-teman buat file program Kotlin, minimal di setiap file itu ada satu fungsi namanya fungsi main. Fungsi main ya. Saya nggak ada keyboardnya, nggak bisa saya bawa ke sini. Kalau saya bawa ke sini enak. Ini contoh. Sini saya akan buat file new file. Coba ketik dulu ya. Latihan. Tipenya Kotlin. Oke. Oh, dia di luar ya, harusnya di SRC. Begitu saya akan hapus dulu.
klik kanan di src, klik kanan new, ini ya Kotlin kelas atau file. Saya pilih yang file, saya kasih nama latihan. Ya, ada latihan Kotlin. Jadi di satu file ini teman-teman itu function main. Minimal ada satu fungsi, apa namanya? Fungsi main. Print ln hello world. Lalu kalau mau di running, tinggal diklik running. Run. Sudah ya, ada up to date terus jalan. Run, ini saya tutup dulu. Hello world, nih ya, muncul hello world. Di sini berbeda dengan Java. Kenapa berbedanya? Kalau di Java, masih ingat? Nama file harus sama dengan nama kelasnya. Nah, masih ingat? Kalau di Kotlin, nama file tidak harus sama dengan nama kelasnya. Bahkan membuat file pun tidak harus ada kelas di dalamnya. Sama kayak PHP. Kalau PHP itu buat file apa gitu di dalam itu coding bebas saja. Sama di sini juga coding bebas saja. Function main ini ya hanya untuk fungsi yang pertama kali dibaca ketika file ini di running atau dijalankan. Nah, oke, selanjutnya variabel tadi yang saya sudah bahas sebelumnya adalah tempat untuk menyimpan data. Kotlin ini punya dua jenis variabel, mutable dan immutable. Mutable itu bisa diubah, immutable tidak bisa diubah. Nah, kalau mutable ini menggunakan kata kunci var kayak JavaScript ya. Kalau immutable ini kita menggunakan kata kunci val. Val itu tidak bisa dirubah. Untuk mendeklarasikan variabel, caranya var atau val spasi nama variabel. Nah, penamaan variabelnya lihat. Kalau ada dua kata, nama variabel, nama kata pertama huruf kecil semua, variabel v-nya huruf besar pertama. Lalu ada diikuti titik 2. Titik 2. Lalu tipe datanya apa? Integer, string, char atau apa itu ya. Lalu isi inisialisasi datanya sesuai dengan tipe datanya. Direkomendasikan menggunakan immutable dibandingkan mutable. Immutable itu apa tadi? Kata kuncinya apa? Yang mana? Yang var atau val? Val atau var? Val, betul. Immutable tidak bisa dirubah. Kata kuncinya adalah val. Kalau mutable bisa dirubah. Var. Contoh nih, variabel mutable bisa dirubah. Teman-teman mau mencoba? Ini kan komputer nggak kuat, atau nggak ada. Kita bisa nyoba nih. Kalau saya kan ada Kotlinnya, tapi kita akan nyoba bersama-sama di mana? Nah, teman-teman buka browser,
buka browser tadi ya, kotlinlang.org. Lalu teman-teman bisa ada menu ya, bisa pilih menu play. Oke, klik play. Nah, di sini kita bisa mencoba dasar-dasar bahasa pemrograman Kotlin tanpa harus install Android Studio-nya dulu, Kotlin-nya dulu. Kan kalau install itu butuh komputer yang bagus. Tapi kita pengen belajar. Nah, di sini kita bisa di play.kotlin.org. Di sini otomatis akan dibuatkan fungsi main. Ya. Hello World. Untuk menjalankannya gimana? Nih, ada tombol run. Ini untuk menghasilkan hasil dari running sesuai dengan kecepatan internet. Ini teman-teman, kenapa kita harus belajar Kotlin? Sebelum lebih lanjut lagi, apa alasannya kita harus belajar Kotlin ini? Tantangannya apa? Kenapa? Pasti dong, kamu ngapain makan sate? Enak. Nah, kenapa kita harus belajar Kotlin? Ringan sekali. Ya, sampai ngadat kamu karena natif ya. Kalau kita bandingin sama apa tadi kita bisa bilang hybrid yang natif, apalagi yang Flutter, ya ini lebih ringan. Betul sekali jawabannya. Kita bandinginnya harus jeruk sama jeruk. Jangan bandingin Android sama iOS. Beli MacBook-nya aja jual ginjal. Terus yang kedua alasannya selain ringan, sekarang perkembangan mobil sangat pesat. Orang nggak punya laptop tapi punya handphone. Handphonenya apa? Android sama handphone yang lain, merek yang lain, banyakan Android. Mau belanja online pakai Android, mau pesen makanan pakai Android, mau kemana-mana beli tiket pakai Android, jualan online pakai Android, bahkan nyari duit apa-apa, nyari jodoh pakai handphone Android. Iya, ada aplikasi kan? Iya, Apa aplikasi apa itu buat nyari jodoh? Tantan tuh yang ada ya, lokasi terdekat ya. Iya, Pak. Ada yang pernah nyoba datang? Wah, ini kayak sejati ini. Sekarang coba buat variabel. Kan belum kasih contoh. Kira-kira buat variabel yang mutable dan immutable. Saya kasih contoh dulu ya. Kasih contoh dulu. Pusing kayaknya kalau belum dikasih contoh. Siap. Membuat variabel immutable. Mutable dulu. Kata kuncinya apa? Var. Nama variabelnya? First name. Titik 2. Tipenya string. Lalu kita isi Pujianto. Buktinya apa? Saya sudah punya variabel ini. Untuk membuktikan. Kira-kira apa? Oh iya kok, bener kita udah bikin variabel nih. Tapi kalau di dalam bahasa pemrograman untuk ngetes bahwa oh ya variabel first name sudah benar dan ada isinya. Pujianto misalnya. Pakai apa tuh kira-kira? Ada yang tahu nggak? Tanda petik. Bukan tanda petik. Apa kira-kira? Kalau untuk menampilkan data itu kira-kira pakai apa ya? Nampilin data. Tadi itu sebelumnya kayaknya muncul hello world tuh. Sebelum saya ketik ini. Di tempat kalian kayaknya masih ada tuh di layarnya. Untuk nampilin data print ln. Betul, pakai print ln. Masa kita nggak tahu. Ini fungsinya untuk menampilkan
data, print ln first name. Kita running. Sama ya? Iya, internetnya nggak kenceng. Pujianto. Berarti benar bahwa saya sudah punya variabel first name ini, tipenya string, isinya Pujianto. Dari 2 baris program ini, dari 2 baris ya, jangan lihat yang kupangan main dan segala macam, jangan lihat itu. Dari 2 baris ini, apa yang membedakan dengan bahasa pemrograman yang lain kira-kira? Wah, yang ini gak ada ini Pak, yang itu ada itu. Di Java itu ada karakter khusus, di sini gak ada Pak. Iya, betul. Gak ada titik koma. Bukan, kalau bahasa pemrograman yang lain, satu statementnya itu diakhiri dengan titik koma. Kalau ada statement lain boleh di baris yang sama, tapi diakhiri lagi dengan titik koma. Di Kotlin tanpa memusingkan titik koma. Fungsinya buat apa? Kita kadang-kadang lupa. Udah ngoding 1000 baris, ada yang lupa titik koma, errornya muncul. Aduh pusing, aduh errornya apa? Padahal nggak ada titik komanya. Di sini kita berkurang memikirkan titik koma. Ya, berkurang memikirkan titik koma. Enak kan? Mudah banget. Yang paling kurang familiar itu apa variabelnya titik koma? Ada titik 2. Nah itu karena emang format untuk membuat variabel seperti ini di Kotlin. Tapi ada yang lebih simpel lagi. Buat variabel var umur sama dengan 17 tahun. Ini buat variabel. Maksudnya apa kira-kira? Ada yang tahu nggak? Var umur sama dengan 17. Yo, sambil coba. Bener kayak tadi. Wih, bisa ini muncul. Kira-kira apa bedanya sama yang di atas? Sama yang var first name? Itu namanya. Gak ada jenis datanya. Betul sekali. Pintar nih. Analisanya kuat. Masa apa problemnya gimana? Oke. Di sini kita boleh buat variabel tanpa tipe data. Ini cara penulisan yang kedua. Benar nggak? Kayak PHP, ya. PHP itu buat variabel langsung aja isi nilainya. Sekali kita isinya angka, berarti dia integer terus, nggak boleh diganti. Sama di sini juga gitu. Kita udah deklarasikan var umur sama dengan 17. Berarti umur variabel ini tipe datanya adalah integer. Tuh. Ini saya jelasnya untuk menulis variabel aja ya. Ini adalah variabel yang mutable, bisa dirubah. Contoh, ini first name tadi string Pujianto. Sekarang saya pengen rubah nih. First name sama dengan Pujianto ganteng. Ya. Mudah-mudahan kelihatan. Ketika kita memanggil variabel yang kedua tanpa adanya petik 2. Kalau waktu mendeklarasikan pakai petik 2 ya. Nah, berikutnya kita nggak perlu pakai petik 2. Langsung aja panggil variabelnya kita ubah. Kita ganti karena dia var. Kita coba running, hasilnya seperti apa? Pujianto ganteng, terima kasih. Karena basisnya kita mau belajar Kotlin, kita harus tahu yang kecil-kecil ini dulu. Baru nanti kita belajar object oriented programming di Kotlin, bagaimana buat kelas, buat objek. Kita harus tahu dulu dasar-dasarnya, variabel dan tipe data, dan buat fungsi. Hanya itu saja. Ayo, ada yang mau ditanyakan nggak kira-kira?
Yang kedua, programmer itu harus bisa mengetik 10 jari, bukan 11 jari. Ada yang masih mengetik 11 jari? 10 jari sih. 22 dong ya. Di sini belum ada yang ngetik 10 jari. Semua bermain dari jari kiri kanan dan kiri. Tapi berarti udah bisa. Tahu nggak caranya melatih? Main game. Buka Facebook, ketik typing mania kalau masih ada. Hah? Kita coba, kita tes kalian tuh kecepatan ngetiknya kayak mana. Coba di browser buka ini deh, typingtest.com. Main game lah kita. Ngantuk ini kalau nggak main game siang-siang. Typing test. Belajarnya kalau serius ya. Coba dari dulu kita belajar itu tatap muka ya. Kalau ada kopi mau enak ya. Saya kelas saya itu banyak. Saya bingung bagi ini cuma 30 komputer, corona belum penuh. Setengah jadinya. Saya sudah praktek juga kan di adik kelas kalian juga. Pilihnya 1 menit aja. Terus levelnya jangan tiba-tiba medium. Esi dulu, yang mudah-mudah dulu. Jangan hard. Waduh. Hah? Keren. Kita coba easy, kita main bareng-bareng. Langsung gas. Kalau sudah pilih 1 menit, easy text. Kita coba sama saya, peringkatnya tinggian siapa. Mulai nih ya. Udah bisa nggak? Ini apa manfaatnya? Kita kalau buat sebagai programmer, ini Google typing test. Typingtest.com. Belum ada. Coba. Kita jangan mulai dulu. Ada yang belum? Nah, itu typing test.com. Nih, typing test.com. Pilihnya yang isi aja ya. Gede. Kalau yang ada juga ya website yang dia pakai ketik SA. Kalau ini kita cuma ngetes dulu secara umum kecepatan kalian mengetik seperti apa. Hah? Biasa nih. Ada dia apa? Ada yang di supportnya. Kalau sudah pilih yang isi, yang mudah isi. Nah, semuanya udah mulai. Kita mulai. Yang sudah mulai. Mulai Pak. Mulai. Saya juga mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kenapa kita untuk melatih sebagai programmer itu harus ketiknya cepat. Waduh, intinya ini huruf besar kecil pengaruh ya. Penguins often look like they have. Untuk pindah baris enter ya. Poor but like all birds, they have feathers. Their feathers are just so. Then slay thick and soft that it gives off the fur. If kalau ada yang warna merah itu berarti masih salah. Of the Pak, udah selesai. 1 menit doang. Nah, kita lihat hasil analisisnya. Jangan di refresh. Kecepatan mengetik saya itu 49.
Akurasinya 100%. Berarti nggak ada yang salah saya ngetik. Teman-teman sepiro? 49 itu aku termasuk yang fluent. Wih, bukan di atas rata-rata. Oh rata-rata 35. Tapi kesalahanku kira 4 itu 67% keakurasiannya. 82. Kira-kira yang paling gede ini siapa? 97. Ini 100%. Cuma kecepatannya belum. Dia kecepatannya 7. Nah, ini ulang enggak sih? Represent. Kan belum. Oh, beda. Oh, ini bahasa Indonesia. Yang bahasa Indonesia apa? Oh iya, ini. Itu ada tiketnya nggak bawa rapotan? Oh ada. Kita sekarang pakai bahasa Indonesia, tadi bahasa Inggris. Ternyata yang paling gede di mana ini? Kecepatannya 35, 28, kecepatannya dulu. 19. Berarti sini. Aku nomor 2. Kecepatanku loh 49. Bukannya sombong, bukannya sombong. Tadi apa ya namanya yang bahasa Indonesia? 10 fast finger gini ya? Nah, kita sekarang pakai bahasa Indonesia. Kita tes karena tadi pakai bahasa Inggris slip of Driji. Proses sekali. 10fastfinger.com. Notepad. Nih ya. 10fastfinger.com. Bisa? Low all cookies. Bahasa Indonesia ya? Siap, silakan kalian memulai. Langsung aja ketik. Kalau kalian udah mulai itu dia akan punya berjalan. Jumlah dapat ada memiliki punya kamu pada bersama ada telepon. km per jam, oh per menit maksudnya. Kilometer, 68 km per menit. Kilometer. 6 kata, 68 kata per menit. Per menit ya? Berapa? 39 kata per menit. Aku salah banyak sekali. Ayo, sampai piro Mas? Wah, lu ngecek lagi pakai curang. Kata per menit. Yang paling tinggi mamanya, tapi maaf saya paling tinggi. Dulu saya waktu main game Typing Maniac itu juara 3 urutan tuh Indonesia dulu, tapi waktu kuliah kan nggak ada lagi. Sekarang nggak main Facebook kan udah. Manfaatnya apa? Buat kita melatih supaya jari kita terbiasa mengetik cepat satu. Ada lagi sebenarnya game supaya misalkan ini SA, SA, A, SS, FFF gitu. Cepet, harus cepet.
KL 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 MM Kiki R gitu terus cepet gitu. Jadi melatih mana kita harus pakai kelingking, pakai jempol, ya, ada itu permainannya. Itu bermanfaat sebenarnya. Tapi kadang-kadang otak sama tangan nggak mau sama. Bacanya ada yang diketik apa gitu. Oke, ini variabel mutable. Coba teman-teman sekarang buat contoh variabel immutable dan dicoba dirubah nilainya. Apakah benar-benar error atau tidak? Teman-teman bisa kerjain dua orang, contekan dua orang atau tiga orang gitu. Buat variabel immutable. Tipe datanya string boleh, integer boleh, immutable. Dan coba rubah isinya. Muncul error atau tidak. Membuktikan bahwa immutable ini variabel tidak boleh dirubah isinya. Kalau di sini mas nyontek sebelahnya, berdua, ini berdua, bertiga, ini bertiga gitu. Bener nggak punya saya ini? Yang immutable. Kalau bingung, namanya mana? Sebelahnya. Ini belajar sama-sama ini kita. Bebas nama variabelnya bebas, sesuai kaidah aja. Sebenarnya nggak harus huruf pertama kecil semua, kata kedua harus huruf besar, nggak harus sebenarnya. Cuman kaidahnya yang diinginkan seperti itu. Walaupun tidak harus diikuti ya nggak akan error huruf besar huruf kecil. Yang penting tata letak keyword untuk membuat variabel dan tipe data. Salah. Mas, kamu lihat sebelahnya kalau nggak bisa. Dua karena biar makin paham. Yang ini, yang publik itu di sini. Di sini. Variabel immutable. Keywordnya kata kuncinya adalah file, bukan file. File, immutable variable tadi pakai apa? Hanya merubah itu. File. Kelompok 3 orang itu udah bisa. Kelompok 3 orang depan, kelompok 2 orang belakang udah canggih. Ayo kita bikin dulu di luar aja, kita buat dulu programmer. Tapi saya tidak menyediakan fasilitas. Saya nggak mungkin beli laptop. Saya lihat. Salah. Betul. Pakai kata kunci file. Udah coba untuk dirubah error atau tidak? Ini ya pinter. Itu benar gini. Dia itu bikin immutable itu cuma mengganti file menjadi file. Iya gitu doang. Pusing ya? Iya. Serius. Tadi itu kan kalau yang mutable bisa dirubah. Sekarang untuk supaya tidak dirubah, namanya kan immutable, tidak bisa dirubah. Cukup mengganti kata kunci file menjadi file. Dia akan muncul error. Ya, karena file cannot be reassigned, maksudnya kata kunci variabel file itu tidak bisa menginisialisasi nilai baru lagi. Nanti kan, ini dia termasuk bahasa pemrograman yang sekarang mulai naik daun cepat.
Udah masuk ke 20 besar bahasa pemrograman yang digandrungi para programmer. Kalau menurut berdasarkan kata pencarian Google, bahasa pemrograman yang paling favorit nomor 1 itu sekarang adalah Python. Dia menggeser Java. Jadi intinya teman-teman belajar coding ini kalau sudah tahu paham basicnya algoritma, seperti kayak kalian teman-teman bahasa daerah masing-masing belajar ke bahasa Indonesia, bahasa Indonesia belajar ke bahasa Inggris. Kamu misalkan bahasa pemrograman kamu ya, terus diganti ke bahasa pemrograman yang lain, bahasa pemrograman Inggris, you. Itu aja. Yang kedua, perlu menguasai algoritma, logik algoritmanya. Gimana? Mulai tertarik dengan Kotlin, enak ya? Kita jangan terlalu fanatik dengan salah satu bahasa pemrograman. Apa yang sekarang lagi tren di dunia ini pelajari, supaya kita tidak tertinggal dengan yang lainnya. Oke, kita kampusnya di daerah terpencil, kota metro yang kecil, tapi kita nggak kalah sama yang ada di Jakarta. Biar bisa, kita harus bisa. Gitu. Gimana? Kelompok 2 orang belakang ini yang cepat. Iya mas, gimana? Ada? Menurut Anda mas, coding enak apa enggak? Susah. Nah, susahnya itu di mana? Untuk membuat program tertarik nggak? Nah, yang paling itu dulu. Karena buat program itu seni. Sama kalian mau melukis. Pakai perasaan lu bikin program kayak gini nih. Kanvasnya adalah bahasa pemrogramannya. Mau pakai yang kanvas kecil, kanvas gede, yang penting hasilnya terlihat bagus. Buat program di Android, tampilannya menarik walaupun di back end-nya pemrogramannya berantakan. Kenapa? Error ya? Karena file immutable, tidak bisa diubah nilainya. Oke, lanjut. Ini ya, variabel immutable. Kalau kita di sini first name ini untuk menampilkan ya, file first name Puji. Ini akan muncul ya. Saya tidak mendeklarasikan typo datanya, tapi langsung saya isi Puji, diambil tanda petik 2. Dia di sini udah otomatis terdeteksi apa yang dilihat nih, string. Enak ya. Bedanya dengan adanya tipe data dan tidak ada tipe data apa waktu membuat variabel? Nih, ini kan tanpa tipe data. Kalau yang ini pakai tipe data nih, first name. Bedanya apa? Yang menggunakan tipe data dan tidak menggunakan tipe data. Dari segi penamaan variabel. Dari segi penamaan variabel. Harus ngerti, basicnya dipahami. Sak kulit-kulitnya, baru variabel memang. Kira-kira gimana? Ada yang bisa menjawabnya? Memang harus dianalisa. Apa kira-kira bedanya variabel dengan tipe data dan variabel yang tidak ada tipe datanya? Ini bedanya di mana? Siapa yang akan jawab? Coba selain masnya ini bisa nggak kira-kira? Selain masnya ini masnya emang bisa cepat analisanya. Ayo mas. Cuma satu itu doang. Di baris kedua ini kan first name,
tanpa tipe data yang ya kita tidak ngomongin mutable atau immutable, tapi dari segi penamaan variabel apa bedanya yang menggunakan string dengan tidak menggunakan tipe data string. Tapi isinya sama-sama string ya. Sama-sama string. Ya lihat nih, ini saya deklarasikan tipe data string isinya Fuji. Yang ini sama-sama pakai var, dia tidak menggunakan tipe data string diisi dengan Fuji, tapi dia tahu nih bahwa ini juga first name tipenya string. Apa yang membedakan penamaan variabelnya? Nih, tak lihatin lagi sama yang tadi nih. Tak lihatin lagi. Cari tahu apa bedanya. Nah, tak ketemu kayaknya. Ayo mas, coba mas. Agak berpikir keras. Mau tak pindah yang satunya, yang tanpa tipe data? Ini yang tanpa tipe data lihat. Apa bedanya dari segi penamaan variabelnya? Sama pak, nggak ada bedanya. Ada bedanya. Harus paham. Ini kalau nggak paham bisa berbahaya. Sama pak, besar kecilnya iya sama, tapi ada bedanya. Oh bedanya nggak ada tipe data dan satunya ada tipe datanya. Ya itu yang katanya yang satunya ada tipe datanya, yang satunya nggak ada. Oke, saya naikkan lagi apa satunya lagi. Satunya dua sama apa? Tipe data. Oh, tipe data. Oke, betul mas. Betul banget. Tahu nggak perbedaannya? Mana sih bos? Mas mungkin gitu. Nah, ini bedanya. Kalau kita menggunakan tipe data, setiap variabel harus diakhiri dengan mau keywordnya val atau var nggak ngaruh, sama aja. Karena val dia hanya boleh dirubah atau tidak boleh dirubah isi variabelnya. Nah, tapi kalau kita menggunakan variabel yang ada mendeskripsikan tipe data, ingat variabel harus diakhiri dengan. Kalau nggak pakai tipe data, file first name langsung ada isinya string. Dia otomatis mendeteksi bahwa ini tipenya nanti string, tapi nama variabelnya tidak diakhiri dengan titik dua. Ini bedanya. Apa? Dikit-dikit mas. Ini seninya. Ketika mau belajar melukis itu pertama pegang kuasnya benar atau enggak. Cara menggoreskannya itu dengan hati, dengan jiwa. Buat program juga gitu. Pak kok susah sih? Naik sepeda anak kecil juga susah, nggak bisa. Jatuh nangis, besoknya tetap naik sepeda belajar. Tetap nyobain naik sepeda itu. Saya juga bingung kenapa, karena dia pengen naik sepeda. Dapat sepeda baru, jadi jatuh naik lagi. Apalagi anak cowok belajar naik sepeda, dia nggak nyampe sedelnya, ya kan? Kapan? Gua gini ya, kanan kiri, ada jeglokan, cepluk. Itu kan rasanya bisa sampai puluhan gitu. Kalau yang pernah ngerasain naik sepeda kayak gitu, nah, ada yang pernah ngerasain itu? Ayo. Ini ya. Oke, di sini di variabel ini yang di Kotlin itu boleh diisi nul. Nul itu ya nul, kosong. Bagaimana caranya? Ya, standar variabel Kotlin itu harus dideklarasikan atau diinisialisasikan. Tadi sebelumnya kita buat first name harus ada isinya. Coba kamu buat variabel nggak ada isinya, error. File first name gitu aja, error. Mau tidak mau harus diisi sama dengan apa isinya, walaupun isinya cuma string kosong. Ya. Jika saat membuat variabel tidak diberi nilai, error. Nah, Kotlin mendukung variabel yang boleh nul. Dikarenakan apa? Kotlin bisa mengakses Java, di mana Java itu bisa buat variabel yang nul. Mau nggak mau ya Kotlin harus support. Karena apa? Kotlin sama Java dua-duanya sama-sama dijalankan oleh JVM, Java Virtual Machine. Kotlin bisa akses pemrograman Java. Ini langsung aja kasih contohnya. Nih ya, saya coba.
Saya pakai ini aja, first name. Ini misalkan tanpa ada nilai. Terus saya coba running. Di sini kita coba ya. Kita coba yang pakai IntelliJ. Error nggak? Error kalau di sini. Jadi kita cobanya harus pakai apa namanya? Di sini dikasih tahu remove variable first name. Nah, supaya dia bisa nih, kalau saya isi 0 ya. Error kan? Supaya bisa diisi 0 dikasih tanda tanya, mengindikasikan bahwa variabel first name bisa diisi dengan 0. Tuh, ini baru ngomongin variabel. Emang agak banyak ini variabel itu. Tuh. Ya, variabel nullable. Oke, variabel konstan. Ini terakhir untuk pertemuan kali ini. Fungsi tadi kita sudah deklarasikan. Yang bahas pertama, fungsi main. Variabel konstan adalah immutable data yang biasanya diakses untuk keperluan global. Ini global artinya bisa diakses di manapun. Untuk menandai bahwa variabel tersebut adalah konstan, ini biasanya menggunakan uppercase, bukan kata-kata uppercase, tapi huruf besar semua dalam pembuatan variabel. Namanya apa? Dalam membuat nama variabelnya ya semua harus huruf besar. Ya. Cons kata kunci keywordnya, val ini berarti immutable. Nama variabelnya huruf besar semua. Kira-kira tipe datanya apa itu? Variabel app. Apa? Kenapa? Iya, betul. Karena dia terdiri dari beberapa huruf, diapit tanda petik 2, makanya dia string. Variabelnya huruf besar semua. Tipenya immutable, dia ada kata kuncinya konstan. Nah, untuk menampilkannya, ini materi baru di string, walaupun kita belum menuju materi tipe data string, tapi lihat kita sudah dari tadi pakai string ya. Nah, di sini di string itu ada namanya template string. Kita bisa menampilkan isi dari variabel di dalam string dengan cara menambahkan dolar di depan nama variabel. Dolar app. Ini maksudnya menampilkan isi dari variabel app di dalam string. Boleh lebih dari satu. Kalau di Java menghubungkan antara variabel string satu dengan yang lain pakai tanda plus. Kalau ini ada string template enak, tinggal tambahin dolar app version, dolar version. Teman-teman boleh coba di play kotlin lang.org buat ini variabel. Jadi seperti ini, ya, sama fungsi main. Jadi kata kunci untuk membuat fungsi main apa di sini? Keywordnya, bahwa itu adalah sebuah fungsi. FUN, function, disingkatnya. Itu singkatan dari function, fun, mendeklarasikan bahwa main ini adalah fungsi. Dicoba di play. Teman-teman silahkan coba.
Bisa? Di luar kita punya komunitas belajar ini enak ya. Tapi syaratnya bahwa kalau nak masing-masing boleh lah listrik saya gratis gitu. Kalau kayak gitu, tapi saya tahu bahwa di Pak saya mau pengen belajar kayak begini. Ya sebenarnya nggak direkomendasikan, ya direkomendasikan minimal 8 GB karena untuk menjalankan emulator. Tapi bisa lah 4, 5, 6 GB itu jalan dengan syarat emulatornya kita nggak gunakan, kita langsung pakai handphone Android, kita ngoding langsung masukin ke device handphone kita. Itu mengurangi RAM sekitar 2 GB dulu emulator itu. Jadi laptop khusus buat coding sama ya kan SDK-nya dari laptop juga ya. Di compare dan dimasukin emulator, langsung dimasukin transfer ke handphone kita. Betul sekali. Kita akan coba itu di lain kesempatan. Mudah-mudahan kita ada kesempatannya untuk bertemu lagi belajar. Tapi teman-teman kalau nanti itu sudah lulus mau ketemu belajar ayo loh. Siapa tahu ada yang sangat-sangat tertarik dengan dunia programming atau kerjanya nanti ternyata kerja di kantor itu teman-teman keblasuk, apa ya keblasuk itu ya? Pokoknya tersesat di dunia IT kerjaannya, diskusi. Ada yang error, ada yang salah. Gimana? Ayo. Temannya dibantu. Yang kira-kira ini juga gedein. Ini maksudnya kata kunci dari sini loh. Oh ya. Oke. Sekarang apa yang gedein? Sesuai aja sama yang dulu. Woi, mantap. Nah gitu loh, teman-teman yang udah bisa ngajarin yang belum bisa. Mas, pusing mas. Apa mas tadi? Gimana? Iya ada buka apa-apanya apa? Presentasi. Nggak mau cakap sih pak. Biasanya apa? Yang sekarang ini tema ya. Ngomong dulu, saya itu belum vaksin.
ribuan sebulan. Gak bisa apa-apain, sholat itu ya kasih. Awal-awal panas dingin ya, sambil tidur kan. Pokoknya itu udah ngigau tuh, ya Allah, ya Allah. Karena lihat berita kena corona meninggal, di rumah sakit katanya yang masuk rumah sakit meninggal. Udah pokoknya habis periksa tes positif, bapak mau di rumah sakit enggak pulang. Jadi mau punya anak dan istri yang mau merawat saya. Alhamdulillahnya keluarga positif semua gara-gara saya. Iya positif, kena semua. Karena istri saya sudah vaksin duluan, sudah vaksin kedua, dia sakit cuma 2-3 hari. Anak saya tahu dia positif, langsung saya ungsikan. Alhamdulillahnya nggak apa-apa. Jadi hati-hati sama corona. Ya hati-hati. Karena saya yakin pasti semua udah daftar corona sebenarnya. Karena kita nggak tes ya, udah ngerasain nggak, bisa ngerasain rasa ya udah. Bisa? Gimana? Belajar variabel enak? Ini baru satu bahasa pemrograman. Saya itu di Android aja belajar React Native, saya belajar Flutter. Awal saya dulu belajar pakai Java, sekarang pakai Kotlin, mobile. Karena saya kepikiran nanti kalau punya rezeki beli MacBook, Kotlin atau React Native atau Flutter bisa di-compare untuk iOS. Walaupun kalau iOS ada bahasa pemrograman sendiri yang natifnya Xcode. Jadi seperti itu, membuat variabel dan salah satu fungsi yaitu fungsi main, fungsi utama. Jadi variabel ada 2 jenis, apa itu? Ayo, 2 jenis variabel di Kotlin. Ya, apa bahasanya? Ya bahasa Indonesianya aja lah. Ya, yang bisa dirubah dan tidak bisa dirubah. Yang bisa dirubah namanya variabel, yang tidak bisa dirubah immutable. Terus di variabel itu boleh mendeskripsikan tipe data, boleh tidak mendeskripsikan tipe data. Kalau menggunakan tipe data, nama variabelnya harus diakhiri titik 2. Kalau tidak menggunakan tipe data tanpa titik 2 langsung. Setiap baris program di Kotlin tidak diakhiri dengan titik koma. Kira-kira paham? Kalau keluar belajar lagi. Teman-teman di rumah harus latihan dan latihan. Bahasa pemrograman tidak butuh dihafalkan. 10 kali latihan belum bisa, 100 kali latihan. Besok tangan ngetik sendiri. Fal. Saya 11 tahun bikin program, nggak ada yang saya hafal bahasa pemrograman. Ada proyek pakai bahasa A, pelajari seminggu langsung implementasi. Logikanya sama. Meja ganti bahasa pemrograman table. Ganti bahasa pemrograman major. Ganti bahasa pemrograman tanya lagi. Ini lupa. Gitu. Ya. Kita selanjutnya akan belajar fungsi, kelas, objek. Teman-teman bisa coba dahulu di rumah. Jangan ditanya saya. Saya senang belajar variabel aja, teman-teman udah langsung bisa. Saya yakin 12 kali pertemuan kayaknya udah bisa bikin aplikasi Android sederhana. Kalau sebenarnya kita mau belajar gitu. Terakhir ada yang mau ditanyakan? Cukup? Paham? Mudah-mudahan paham. Cukup sekian dari saya. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat. Selamat sore. Billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.